Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Piye kabare? Tetap sehat toh? Alhamdulillah. Pada video kali ini ini berdasarkan request dari subscriber ya, yang minta bagaimana sih proses sampai bisa terbang ke Korea. Nah, ini khusus buat kalian nih. Saya bakal langsung malam-malam loh ini. Demi kalian. Hai subscriber Opa Channel, jangan lupa ya support terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya, maksudnya gitu. Oh ya, di sini saya akan bagikan berapa ya? Saya tulis tadi ada 7 tahap bagaimana kita bisa terbang ke Korea. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Yang pertama itu pastinya kita belajar bahasa Korea. Nah, dalam tahap belajar ini otomatis yang kita pelajari adalah yang pertama kali kita belajar tulisan Korea yang dinamakan Hangul. Nah, dari Hangul nanti kita belajar kosakata Korea. Misalkan ini bolpen bahasa Koreanya apa, buku bahasa Koreanya apa. Nah, gitu terus belajar terus. Belajar bahasa Korea itu sebenarnya mudah ya. Soalnya huruf Korea itu nggak sebanyak huruf Indonesia. Kalau huruf Indonesia kan ada A sampai Z. Kalau huruf Korea, coba searching dah ke Google, pasti sedikit. Cuma bentuk tulisannya itu mirip-mirip, gitu aja. Belajar bahasa Korea yang saya alami itu kurang lebih 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena saya masuk sekolah itu di gelombang pertama. Jadi nunggu ujiannya itu sekitar jarak 1 tahun baru ada ujian. Saya sekolah di tahun 2018 dan ujian itu di tahun 2019. Nah, intinya itu ya, belajar dulu. Kalau sudah menguasai materi, kita siap ujian. Berarti tahap kedua adalah mengikuti ujian IPS topik. Nah, dalam ujian ini biasanya itu diselenggarakan dari pemerintah ya, BP2MI. Biasanya tempatnya itu kalau nggak Semarang ya Jakarta. Nah, waktu saya ujian itu tepatnya di Semarang. Sebelum ujian itu ada namanya validasi. Jadi kita ke Semarang dulu, bawa bekas-bekas yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk ujian. Nah, setelah itu diverifikasi. Kalau verifikasi selesai, nanti kita pulang. Setelah itu nunggu tanggal ujian. Nah, langsung saja ya. Ketika masuki tanggal ujian, itu namanya ujian IPS topik. Pada tahap ini kalian harus lulus dua kategori. Ada yang namanya tes listening sama tes reading. Oh, bukan reading. Biasanya gini, ada soal mendengar sama soal membaca. Nah, itu poinnya sama ya, 50%. Jadi misalkan kalian menguasai dua-duanya, itu alhamdulillah ya, kesempatan untuk lulus itu lebih mudah. Misalkan sampean hanya menguasai tes membacanya saja, ya tiket kan, maksudnya itu benar-benar dipelajari, dikuasai yang membacanya. Dan mendengar ya jangan lupa jangan diabaikan juga, itu juga sangat penting sih. Kalau saya dulu itu grade-nya sampai salah 7 bisa lulus ya. Untuk tahun ini ngeri-ngeri, hanya diambil sampai salah 4. Jadi enak zamanku toh. Nah, itu ujiannya. Terus tahap yang ketiga itu ada namanya sending. Sebelum sending berarti kan ujian tadi kan. Ujian ketika sama dinyatakan lulus, nantinya itu harus sending data. Sending data itu biasanya dibutuhkan seperti paspor, ijazah, foto, dan lain sebagainya ya. Itu disending di Korea. Setelah disending ada yang namanya tahap keempat, yaitu
SLC. Ketika sampean di sending datanya, kalau ada pabrik yang mengambil sampean, itu namanya SLC, Select Labor Contract, atau surat kontrak kerja. Nah, ini detik-detik sama mendekati terbang. Surat kontrak kerja ini tertulis ya, zaman kerja di pabrik apa, terus potongannya berapa, tempat tinggalnya di mana, sajangnya siapa, maksudnya itu pemimpinnya itu siapa, lokasinya di mana, itu sudah jelas di surat kontrak kerja. Terus kalau sama sudah dapat SLC, nanti tahap selanjutnya itu ada yang namanya prelim. Nah, prelim ini pendidikan education ya, jadi semacam kayak pemantapan gitu loh, biar ngelatih mental kita untuk siap bekerja di Korea. Biasanya prelim itu diadakan selama 1 minggu. Kalau saya dulu itu di tempat diadakan prelim di Semarang. Di mana itu ya? Saya lupa tempatnya di mana. Yang jelas di Semarang selama 1 minggu. Kalau dulu prelim sekalian pemberkasan. Kalau sekarang jadwalnya dibedakan lagi. Setelah prelim nunggu lagi ada yang namanya pemberkasan. Pemberkasan ini sampean dicek lagi ya data-datanya, seperti ijazah dan lain sebagainya itu dicek lagi. Terus sama yang ada namanya itu medical. Pemberkasan ini sekaligus medical, ini tahap yang paling ngeri ya. Misalkan kalian tidak lolos medical ini, otomatis sampean mengulang dari nol lagi, mengulang dari tahap belajar lagi. Ngerinya itu. Tapi ini cerita yang mulus-mulus saja. Misalkan kalian lolos pemberkasan, nah itu nanti nunggu jadwal terbang. Jadi ketika di rumah kita bisa sambil mempersiapkan dana lah untuk persiapan terbang. Ketika jadwal terbang muncul, nah kalau zaman saya dulu ada karantina. Kalau sekarang nggak tahu ya, apakah langsung ditempatkan Jakarta, setelah itu langsung terbang ke Korea, nggak tahu. Kalau zaman saya kemarin ini, saya di Jakarta dulu di karantina selama 3 hari. Setelah itu di Korea di karantina juga selama 4 hari. Setelah itu baru ditempatkan di tempat kerja. Seperti itu. Cukup singkat ya prosesnya, tapi sebenarnya itu lama. Karena dari tahap-tahap itu ada yang namanya medical. Dari tahap belajar ada yang namanya medical. Misalkan kalian lolos, bisa ikut belajar. Dan setelah belajar dinyatakan lulus juga ada medical. Setelah medical sama lolos juga nanti berkasnya bisa disending. Dari SLC juga ada pramedical. Pokoknya sering-sering jaga kesehatan lah ya. Kalau di Korea itu jangan neko-neko. Soalnya kesempatan itu hanya datang ya waktu itu gitu loh. Kalau nggak dinyatakan sehat, kita harus mengulang di awal lagi. Eman ya. Nah, mungkin itu saja sih prosesnya. Cuma kalau pengalaman pribadi, saya sekolah di tahun 2018, ujian di tahun 19, lulus, dan sebenarnya dapat SLC di tahun 2020. Berhubung ada corona waktu itu kan, sehingga dipending akhirnya terbang di tahun 2022, kepending 2 tahun lebih ya. Misalkan itu lancar, sebenarnya nggak sampai 1 bulan 2 bulan setelah dapat SLC itu bisa terbang ke Korea. Nah, alhamdulillah kan untuk tahun ini lumayan lancar kan ya. Dapat SLC langsung prelim, pemberkasan itu cepet-cepet, terus langsung terbang. Bersyukurlah kalian. Kalau untuk terbang enak zaman sekarang, atau zaman dulu itu malah enak. Makanya yang nggak ada corona itu cepet. Nah, berhubung zaman saya itu di prank corona, jadi agak kepending. Tapi nggak apa-apa lah. Rezeki kan sudah ada yang ngatur gitu kan. Jadi tinggal jalani. Kurang lebihnya itu ya prosesnya. Nanti misalkan kurang paham bisa langsung tulis di chat komentar. Nanti kalau ada waktu saya balas. Oke, terima kasih. Thanks for watching.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.